Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara hasil pemilihan umum Pilpres 2024 dengan dua pemohon, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Agenda sidang PHPU Pilpres 2024 hari ini adalah penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu. Langsung saja kita menuju gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk menyimak jalannya sidang sengketa Pilpres 2024. Teman-teman jurnalis, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, sidang pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 adalah pembacaan jawaban dari permohonan nomor 1 dari nomor 1 maupun permohonan nomor 2, yaitu permohonan yang diajukan urut 3. Secara berturut-turut kami sudah sampaikan jawaban, dan tentu saja yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi termasuk alat bukti, daftar alat bukti maupun alat bukti yang dijadikan argumentasi untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang disampaikan kepada KPU. Pada intinya adalah yang pertama soal permohonan para pemohon untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, sebagian besar permohonan yang kemarin dibacakan itu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi tadi kami jawab, tidak ada problem itu. Siapa sesungguhnya lembaga yang punya wewenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dan yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan KPU dari dua pemohon, itu untuk permohonan nomor 1 dan nomor 2 nanti detail-detailnya akan disampaikan oleh kuasa hukum. Kemudian yang berkaitan dengan ruang lingkup KPU seperti soal penggunaan surat suara, semuanya sudah kita administrasikan dan kami sampaikan dalam jawaban, dan tentu saja menjadi alat bukti yang kami sampaikan juga ke Mahkamah Konstitusi. Soal-soal yang lain nanti secara detail akan disampaikan oleh kuasa hukum. Nah, pada intinya pada dua permohonan itu, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, KPU sebagai termohon dalam petitum atau permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa SK KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan benar dan sah tetap berlaku. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan nanti. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi KPU sudah menjawab permohonan paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Ada beberapa poin jawaban KPU yang kami sampaikan tadi di dalam persidangan. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara PHPU yang diajukan oleh pemohon karena bagian besar materinya memuat tentang TSM. Pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang itu menjadi ranah Bawaslu dan KPU. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi kami mencatat SK 1632 ini berkaitan dengan pendaftaran paslon maupun SK 1644 tahun 2023. Ini paslon baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2 tidak pernah mengajukan gugatan. Artinya SK ini tetap berlaku sampai sekarang. Ya, gitu ya. Terus ada beberapa lagi terhadap pencalonan paslon. Ini juga ada beberapa gugatan, namun tidak dimohonkan oleh paslon di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Tapi semua gugatan yang diajukan berkaitan dengan paslon itu ditolak di pengadilan. Jadi di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara itu ditolak. Kemudian yang berikutnya mengenai SK Kepres 120 tahun 2021 yang berkaitan dengan seleksi anggota KPU tahun 2022 periode 2022 sampai 2027 itu juga tidak dilakukan gugatan maupun permohonan pembatalan. Artinya Kepres 120 tahun 2021 itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Nah, yang paling penting lagi ada hal yang berkaitan tadi disampaikan dalam sidang bahwa ada pelanggaran. Ya. Jadi ada rekapitulasi sanksi putusan DKPP terhadap anggota KPU periode 2017 dan 2022. Ini kalau di catatan yang kami susun pada periode 2017 sampai 2022, Arief Budiman itu mendapatkan pengaduan sejumlah 45 kali. Kemudian direhabilitasi sebanyak 19 kali, peringatan atau teguran itu 20 kali, amar putusannya ya. Kemudian peringatan keras 2 kali, peringatan keras terakhir 1 kali, kemudian peringatan keras terakhir dan pemberhentian jabatan dari ketua atau divisi Arief Budiman pernah sekali diberhentikan dari jabatan ketua. Lalu tahun 2017-2022 Ilham Saputra yang juga pernah menjabat sebagai ketua KPU itu mendapatkan pengaduan sebanyak 35 kali. Kemudian direhabilitasi sebanyak 15 kali. Lalu diperiksa amar putusannya berupa peringatan atau teguran itu sebanyak 17 kali. Lalu peringatan keras 0, peringatan keras terakhir 0, peringatan keras terakhir dan pemberhentian jabatan ini Ilham Saputra pernah diberhentikan sebagai kadif teknis. Kemudian Pak Hasim Asyari pada periode 2017 sampai 2022 itu mendapatkan pengaduan atau diadukan sebanyak 35 kali, kemudian direhabilitasi 18 kali, lalu kemudian amar putusannya peringatan atau teguran untuk Pak Hasim itu 14 kali. Peringatan kerasnya 0, peringatan keras terakhirnya 0, peringatan keras terakhir dan pemberhentian jabatan sebagai ketua atau ketua divisi juga 0. Nah, jadi pada periode 2017 sampai 2022 ini jumlah pengaduan yang diterima oleh Pak Hasim lebih sedikit
dari yang diterima oleh Pak Arief. Dan ini membuktikan bahwa dalil pemohon itu keliru. Kami menyatakan bahwa jumlah yang diterima oleh Pak Hasim lebih banyak jumlah duanya daripada Pak Arief Budiman. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2027, ini pengaduan yang diterima oleh Pak Hasim itu sebanyak 10 kali dan kemudian direhabilitasi sebanyak 3 kali. Nah, amar putusan terhadap pengaduan itu peringatan atau teguran itu sebanyak 2 kali, peringatan keras 2 kali, peringatan keras terakhir 2 kali, dan pemberhentian dari jabatan itu 0. Nah, ini jika dibandingkan sanksi putusan DKP terhadap anggota KPU tahun 2022 sampai 2027 dengan periode 2017 sampai 2022, aduan yang diterima oleh Pak Hasim itu lebih sedikit dari anggota KPU lainnya. Kalau dibandingkan yang tadi saya sebut, misalnya dibandingkan dengan Pak Arief Budiman maupun Pak Ilham Saputra yang sama-sama pernah menjabat sebagai ketua. Jadi dalil pemohon itu tidak terbukti, Pak Nana. Lalu hal lain yang juga kami catat dalam permohonan dalam sidang tadi, bahwa permohonan paslon nomor 1 dan 2 itu tuduhan TSM yang bukan kewenangan kewenangan untuk menjawabnya. Manipulasi data, misalnya tadi yang sudah disampaikan di dalam permohonan itu sudah dihadiri oleh Bawaslu, dan Bawaslu di Jawa Tengah itu Bawaslu menyatakan bahwa tidak terbukti ada manipulasi data Jawa Tengah. Nah, tuduhan-tuduhan pemohon tadi tidak terbukti. Kemudian mengenai Sirekap, tadi dipermasalahkan juga mengenai Sirekap. Itu kami mencatat bahwa Sirekap itu tahun 2024 itu sama dengan Situng tahun 2019. Jadi Sirekap itu adalah alat bantu saja. Itu juga merujuk pada putusan PHPU 01 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Sirekap itu adalah pada pokoknya adalah alat bantu. Kemudian penghitungan suara itu tetap didasarkan pada perhitungan berjenjang, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian data yang ada dalam situng itu bukan data yang digunakan untuk menilai keabsahan perolehan suara. Lalu ada penggunaan surat suara yang diterima, kekurangan surat suara, penggantian surat suara, pemusnahan dan sebagainya itu didokumentasikan dan dicatat dalam berita acara dalam rangka untuk mekanisme kontrol dalam peredaran surat suara yang juga digunakan dalam pemilu 2024. Nah, kami sedang menyiapkan datanya di 38 provinsi mengenai surat suara diterima, kekurangan, penggantian, pemusnahan dan seterusnya. Jadi pemohon 1 nomor urut 1 maupun pemohon nomor urut 3 itu tidak sama sekali tidak mendalilkan ada selisih suara. Dan yang terakhir di petitum kami menyatakan bahwa kami mohon pada majelis agar keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tetap dinyatakan sah dan berlaku tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Kemudian terakhir yang kami ingin sampaikan bahwa dalam SK 1632 dan 1644 yang berkaitan dengan putusan MK tahun nomor 90 itu juga sudah dikuatkan dengan putusan MK nomor 141, dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa permohonan pemohon nomor 1 kita mencatat ada 109 halaman, kemudian yang berkaitan dengan kewenangan KPU hanya 5 halaman.
di halaman 94 dan 98. Kemudian permohonan yang nomor urut 3 itu jumlahnya 151 halaman, 54 halaman berkaitan dengan KPU, itu mulai dari halaman 105 sampai 151. Prinsipnya itu teman-teman, yang resume atau hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan jawaban yang kami sampaikan terhadap permohonan yang sudah diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 di sidang PHPU MK. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Sini. Pak Yakub tu. Tunggu. Ya. Baik, rekan-rekan wartawan, terima kasih sudah menunggu. Kami singkat saja pada sore hari ini dan keterangan akan diberikan oleh dua yang tadi membacakan keterangan di persidangan. Pak Yakub dulu, kemudian ini Yuri Kemal Fadullah, ini Yakub Putra Hasibuan. Silakan Yakub. Kamu dulu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Intinya pada sidang hari ini tadi agendanya adalah jawaban dari termohon KPU dan kami juga sebagai pihak terkait juga memberikan tanggapan kami. Dan sidang diskors hingga nanti malam lagi lanjut lagi dengan agenda lanjutan itu adalah tanggapan juga dari Bawaslu. Jadi tadi kita sudah jelaskan, mungkin teman-teman sudah nonton semua juga, bahwa ada beberapa pokok-pokok poin penting yang kita jelaskan. Pertama, bahwa ini sebenarnya perkara salah kamar sebenarnya. Bahwa yang dijelaskan itu pertama-tama mengenai pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini kan sebenarnya sudah lama. Gitu. Kenapa baru sekarang sebenarnya? Jadi itu fakta-fakta itu tadi kita bahas sedikit. Dan kemudian poin kedua kita bahas mengenai bansos juga. Mengapa kita mempertanyakan sebenarnya dan menyayangkan mengapa dari pihak pemohon juga mempersalahkan mengenai bansos. Kita juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya, tidak ada kausalitas antara pemberian bansos dengan kenaikan suara dari paslon 02 Prabowo Gibran. Jadi itu nanti mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut lagi dan kita tunggu di sesi pembuktian, tapi menurut kami itu sangat tidak berdasar dan bukan di MK itu ranahnya sebenarnya. Dan juga tadi poin ketiga kita juga menjelaskan beberapa, kita singgung beberapa, itu adanya juga sebenarnya dugaan pelanggaran yang justru dilakukan oleh pemohon di kasus nomor 1 dan juga kasus nomor 2. Ada 36 pelanggaran, ada dugaan pelanggaran berupa laporan pada Bawaslu yang sudah ada juga. Jadi dari itu juga ya kita tunggulah. Tapi intinya kita sudah menjelaskan dari pihak terkait dan nanti akan dilanjutkan oleh Bawaslu. Mungkin ada tambahan dari Bang Yuri? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah pada siang dan sore hari ini kami telah merampungkan dan menyampaikan tanggapan kami selaku pihak terkait pada perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Mungkin tadi dapat dilihat oleh rekan-rekan wartawan bahwa kami menyampaikan suatu argumentasi yang sifatnya yuridis secara sistematis dan terstruktur untuk mematahkan dalil-dalil daripada para pemohon. Tentunya kemarin apa yang disampaikan pada beberapa hari yang lalu oleh senior-senior kami, hari inilah secara resmi kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Tentu pada bagian pertama kami sampaikan bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa sebagai forum untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon. Kemudian juga kita menyampaikan beberapa tuduhan yang dilakukan oleh pemohon 1 maupun pemohon pada perkara nomor 2 terkait dengan adanya suatu pemberian bansos, terkait ada campur tangan nepotisme daripada Presiden Joko Widodo yang sama sekali betul-betul tidak ada korelasinya dan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendegradasi adanya suatu pengurangan daripada jumlah hasil suara total daripada pihak terkait paslon nomor 2. Kemudian juga pada perkara nomor 2 didalilkan bahwa suara pihak terkait ini adalah 0. Bisa dibayangkan 0. 90 juta lebih masyarakat Republik Indonesia dienolkan. Nah inilah suatu hal, suatu pemahaman yang harus diberikan secara nalar
apakah bisa Mahkamah Konstitusi itu menegasikan suara perolehan 90 juta itu sendiri? Artinya 50% rakyat Indonesia telah menghakikatkan, telah memberikan amanah dan telah memberikan kepercayaan kepada paslon nomor 2 untuk menjadi presiden di tahun 2024-2029. Tentunya selepas ini agenda acara akan dilanjutkan dengan pemberian keterangan daripada Bawaslu dan kami harapkan pada minggu depan hari Senin akan dimulai acara pembuktian yang akan dimulai pada perkara nomor 1 dari pihak pemohon 1 dan kita lihat bagaimana pemohon itu mengartikulasikan dan memberikan suatu pembuktian nyata terhadap dalil-dalil argumentasinya sebagai permohonan. Mungkin sedikit saja dari kami kembalikan kepada Prof. Yusril sebagai Ketua Tim. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti malam karena sidang akan dilanjutkan jam 19.30. Terima kasih. Sidang kedua atau kemarin yang baru saja dikelar sidang perdana adalah perselisihan hasil pemilihan umum 2024 dan ini merupakan hari kedua yang beragendakan adalah jawaban dari termohon. Yang kita tahu bahwa termohonnya ini merupakan dari KPU dan juga Bawaslu dan juga hari ini kita juga akan mendengarkan jawaban dari pihak terkait yakni tim kuasa hukum 02 dan baru saja selesai digelar dan untuk sidangnya memang digelar pada pukul 13.00 dan untuk saat ini sidangnya sedang diskors karena tadi juga baru saja KPU dan pihak terkait yakni tim kuasa hukum 02 baru saja memberikan jawaban dan nantinya akan dimulai kembali pada pukul 19.30 dengan agenda jawaban termohon yakni Bawaslu. Dan di sini bisa kami rangkum sedikit Zila dan juga pemirsa untuk jawaban termohon memang tadi juga sempat disampaikan juga oleh kuasa hukum KPU dan juga ketua KPU Hashim Asyari dan juga tim kuasa hukum 02 tadi menyampaikan bahwa sebenarnya yang disampaikan atau yang dimohonkan oleh pelapor yakni tim 01 dan 03 seperti yang kemarin kita ketahui ini tidak masuk ranah MK karena mereka menggugat atau mereka mempermasalahkan masalah bansos atau aparatur negara ini menurut dari termohon ini bukan ranah MK dan juga kemarin juga gugatan dilayangkan dengan pencalonan cawapres nomor 02 yakni Gibran Rakabuming Raka yang dinilai ini sudah lama memang sudah ditetapkan oleh MK. Kenapa baru digugat sekarang ini yang memang tadi dijawab oleh para termohon dan sampai saat ini kami masih menunggu untuk sidang lanjutan pada pukul 19.30 yang nanti akan dijawab oleh Bawaslu. Kembali ke studio Zila.